Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min kal jasadil wahid. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang lebih hebat, yang lebih mulia selain dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah sampai pada saat ini dengan izin Allah kita masih bisa menjalankan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Apabila seseorang dia sudah meyakini secara benar Allah yang menghidupkan, pastilah dia itu tunduk dan taat kepada yang maha menghidupkan itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di dalam hidup kita bapak dan ibu yang berbahagia tidak lupa untuk membaca selawat. Karena dengan ucapan selawat itu pertanda ada hubungan batin kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah. Di dalam hadis yang pernah kita sampaikan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, berkaitan dengan orang-orang yang langsung dapat perlindungan secara hebat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis itu ada 7 golongan manusia yang akan langsung mendapatkan perlindungan dari si Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di saat itu bapak dan ibu yang berbahagia, tidak ada yang melindungi manusia, tidak ada yang menolong manusia, terkecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka 7 golongan itu diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bapak dan ibu yang berbahagia adalah imamun adil. Pemimpin yang baik, pemimpin yang adil. Kalau adalah seperti itu di atas dunia ini, dialah langsung manusia pertama mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia, kalau pemimpin itu adil, langsung dapat perlindungan. Kalau pemimpin itu zalim, langsung masuk neraka. Itu ceritanya. Tak ada main-main ibu. Maka hati-hati. Jangan dipikirkan senang saja jadi pemimpin itu. Kalau dibayang-bayangkan jadi pemimpin itu kan enak, Bu. Serba gratis, serba perai, serba ada. Tidak ada yang bayar satu pun.
Enak Bapak Ibu, enak. Kemana-mana dia hormati orang. Orang kagum dengan kita. Orang takut dengan kita. Orang segan dengan kita. Itu kan enaknya itu. Coba kalau kita tidak bertanggung jawab, satu saja manusia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu saja manusia yang tidak makan dan minum karena mungkin kemiskinan dan segala macam, dia mesti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat Bapak Ibu yang berbahagia. Makanya wajar para sahabat menolak kalau dikasih jabatan. Tak ada sahabat minta jabatan Bapak Ibu yang berbahagia. Tak ada. Kenapa? Berat. Ya Bu ya. Jangan dipikirkan senangnya. Jangan dipikirkan segala fasilitas. Tetapi ingat di akhirat, kamu nanti bertanggung jawab di akhirat terhadap rakyatmu. Ini Bapak yang berbahagia. Jadi kalau pemimpinku dua kena Pak. Pertama ditanya tentang keluarga, dan kedua ditanya tentang masyarakat yang pernah dia pimpin. Berapa lama dia memimpin? Apakah masyarakatnya semakin taat? Apakah masyarakat masih ada berbuat dosa? Apakah masyarakatnya bergelimang dengan maksiat? Apakah ada masyarakatnya yang susah? Apakah ada masyarakatnya miskin? Tolong dia betul-betul bertanggung jawab di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti Bapak Ibu. Yang kedua, orang yang dapat perlindungan itu siapa Bapak Ibu yang berbahagia? Pemuda yang soleh. Selama hidupnya tumbuh kembang tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diistimewakan oleh Nabi seperti itu Bapak Ibu yang berbahagia? Karena di masa muda itu masa yang paling berat ujian Bapak Ibu yang berbahagia. Banyak orang di masa muda itu yang jauh dari Allah. Banyak orang di masa muda itu menumpuh maksiat. Banyak orang di masa muda itu melakukan kejahatan-kejahatan. Abeko kalau lagai baru keciknya bertaubat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Bapak Ibu yang berbahagia, orang di masa muda itu banyak dosa dan kesalahan, banyak kemungkaran yang dia lakukan, langsung mati dia lah dalam keadaan tercela. Kalau dah sampai gaib taubat, mujur tu Pak. Tapi kalau dah sampai gaib maka rasakanlah azab kubur, rasakanlah nanti azab yang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak main-main Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi dihitung kesalahan manusia kok tak dimasuk gaib saja dah Bu. Bila dihitung? Mulai dia dari balik. Dia sudah termasuk orang yang mukallaf, yang sudah diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah, ada larangan. Itu sudah dihitung Bapak dan Ibu yang berbahagia. Sudah mulai pena itu diletakkan di catatan. Mulai saat itu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan, bagaimanapun kamu di atas dunia ini sudah ada catatan secara lengkap. Sampai kapan? Sampai kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada di usia muda dan ada di usia tua Bapak dan Ibu yang berbahagia. Yang ketiga, ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, sekadar mengingatkan saja, adalah seseorang yang terpaut hatinya ke masjid. Ini Bapak dan Ibu, tidak semua orang terpaut hatinya ke masjid. Senang ke masjid, senang beribadah di masjid, nikmat beribadah di masjid. Selalu dia memperhatikan masjid, selalu dia mengurus masjid. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang dikatakan oleh Rasul. Makanya jemaah rahimakumullah, kata Rasul, wattakhidul masajida buyutan. Jadikanlah masjid ini rumah yang paling kamu cintai di atas dunia. Ketika kamu berada di masjid, batin kamu tenang. Ketika kamu berada di masjid, dosa dan kesalahan kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu berada di masjid, seluruh gerak-gerik kamu itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena kamu berada di rumah suci, berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda Bapak dan Ibu dengan tempat-tempat yang lain. Kalau berada di tempat lain Bapak dan Ibu yang berbahagia, ya enggak? Tidak ada hitungan
yang terkait dengan persoalan amal soleh Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi kalau di masjid ini jelas, enak. Kalau di tempat lain mungkin bercampur dengan acara-acara yang lain. Tapi di masjid Bapak Ibu yang berbahagia, betul-betul bernilai ibadah semuanya apa yang kita lakukan. Jemaah rahimakumullah. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, orang yang akan dapat perlindungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat adalah orang yang berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Kenapa ini diingatkan oleh Rasul kepada kita Bapak dan Ibu yang berbahagia? Banyak pertemuan-pertemuan, banyak perkumpulan-perkumpulan, banyak organisasi, banyak kelompok-kelompok manusia hari ini Bapak dan Ibu yang berbahagia tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ingat Bapak dan Ibu yang berbahagia. Di sana sudah dikunci oleh Nabi dengan apa? Karena Allah. Siapa saja di atas dunia ini bertemu dia karena Allah, membicarakan agama Allah Subhanahu Wa Taala, membicarakan persoalan amal soleh, itulah orang yang berhak mendapatkan perlindungan nanti dari Allah. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Ini kan banyak berkumpul-kumpul, majelis-majelis, berkelompok-kelompok organisasi yang tidak berdasarkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Apa saja bentuk kelompok manusia, kalau tidaklah karena Allah, tidak ada manfaat, tidak ada guna Bapak dan Ibu yang berbahagia. Karena sudah didasari karena dunia, karena nafsu, karena setan, karena jabatan, segala macam. Tapi kalau di masjid, kok Bapak Ibu jaleh, ibu bapak datang ke sini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Solat berjamaah, mendengarkan pengajian Bapak dan Ibu yang berbahagia, jelas. Maka pertemuan-pertemuan manusia itu menurut Nabi mesti didasarilah dengan niat karena Allah, jangan karena dunia. Kalau karena dunia Bapak dan Ibu, itu tidak ada manfaat sama sekali Bapak dan Ibu yang berbahagia. Banyak yang seperti itu. Kenapa berkumpul di sana? Ada sesuatu yang diharapkan. Kenapa berkumpul di sana? Ada sesuatu yang diinginkan. Ada sesuatu tujuan persoalan-persoalan duniawi. Ada suatu tujuan menyangkut dengan hawa nafsu manusia. Ada suatu tujuan yang tidak baik. Ada faedahnya Ibu Bapak? Tidak ada. Termasuk majelis-majelis Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau tidak didasarkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada guna majelis itu. Mungkin majelis itu membicarakan sesuatu yang tidak ada sangkut paut dengan akhirat. Dikatakan juga majelis. Padahal Bapak dan Ibu yang berbahagia, majelis yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan persoalan Al-Quran, membicarakan hadis, membicarakan persoalan ibadah, membicarakan persoalan amal soleh, membicarakan tentang hablum minallah, berkaitan dengan hablum minan nas, bagaimana kebaikan sesama umat manusia. Itu yang dibicarakan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya jemaah rahimakumullah diistilahkan dengan, ada yang disebut oleh Nabi dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan secara Islam, pertemuan secara Islami. Jemaah rahimakumullah. Siapa yang bisa melakukan seperti itu Bapak Ibu yang berbahagia? Adalah orang-orang yang hatinya sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, kita hidup bersaudara, seayah dan seibu Bapak Ibu yang berbahagia, seibu, sebapak, sekandungan. Apakah kita hidup betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala? Belum tentu Bapak dan Ibu yang berbahagia, belum tentu. Kadang orang antara adik juga kakak enak bertemunya hanya karena keturunan saja. Kebetulan nyusa ayah, kebetulan nyusa ibu. Tidak saiman jo Pak.
Ada orang yang dia seayah, seibu, seiman, hebat itu. Kalau seiman, bapak dan ibu yang berbahagia, baik hubungan sampai kapan saja antara adik juga kakak tu. Tapi kalau tidak seiman, ya habislah. Banyak yang sementara saja bapak dan ibu yang berbahagia, persaudaraan, pergaulan, persahabatan. Banyak yang tidak lama bapak dan ibu yang berbahagia. Jemaah rahimakumullah. Dan inilah yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan karena Allah Subhanahu wa taala itu bernilai ibadah, bernilai amal soleh bapak dan ibu yang berbahagia. Tidak ada yang lebih baik daripada itu lagi bapak dan ibu. Kalau bertemu membicarakan hanya persoalan duniawi bapak dan ibu, sampai kapan? Bersaudara karena persoalan duniawi, sampai kapan bapak dan ibu? Yo singgo itu cuma bicara masa bersaudara masalah piti bapak ibu. Abi piti itu, abi lo berkawan itu. Tak boleh pak. Kan banyak tu pak. Persaudaranya karena bisnis, abi bisnis, tak berkawan-kawan, tak bersapu-sapuan, tak bersusu boleh pak. Menelpon-nelpon tak boleh. Kenapa? Anda tak boleh nak bicara lah. Banyak nombor itu bapak dan ibu yang berbahagia. Bertemu itu bukan karena Allah SWT, tapi ada sesuatu yang diharapkan. Aku bayu bapak dan ibu. Ini kan banyak orang berkumpul. Mangau orang kumpul ko. Cari orang ko. Salah piti, masalah apa, masalah gini ko. Labi persoalan itu tidak ada sebut lah pak. Tak ada kabar, tak ada berita. Patang tu niatnya tak karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu tidak karena Allah, tapi karena dunia, karena nafsu, karena ada sesuatu yang tidak benar di dalam itu Bapak. Maka pertemuan dan persaudaraan kalau tidak karena Allah itu tidak bisa kuat Bapak dan Ibu yang berbahagia. Ya sementara. Makanya jemaah rahimakumullah, jalinlah persaudaraan, jalinlah persahabatan, banyaklah teman, tapi syaratnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita senang, dikala kita susah, pergaulan, persahabatan tidak retak, tidak rusak Bapak dan Ibu yang berbahagia. Ajanyo tahu jawab apa ketika awak berado saja. Ketika awak susah, ketika awak sulit, awak tidak disepo-seponya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Awak lah miskin lah bansek, tak ada berado lah Bapak ya. Tak dicek-celiak ni. Batang kau bangkau celiak awaknya. Awak kuek, piti banyak segala macam lain. Sakit rumah sakit celiaknya Bapak. Akhirnya tak ada sama sekali lah. Tak ada dan diarok-aroknya dari kita Bapak dan Ibu yang berbahagia. Itu persaudaraan tidak karena Allah Bapak dan Ibu yang berbahagia. Pertemuan tidak karena Allah. Inilah yang terjadi jemaah rahimakumullah. Makanya di dalam istilah ukhuwah Islamiyah itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, itu betul-betul dari hati yang suci dan bersih. Senyum, ketawa, segala macam, semuanya Bapak dan Ibu yang berbahagia karena Allah. Karena Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada orang senyum tidak karena Allah. Batamu tidak karena Allah. Baiknya sementaranya Bapak dan Ibu yang berbahagia, bukan untuk selama-lamanya, bukan untuk menjadikan persaudaraan yang lebih hebat Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya Rasul sudah menjamin Bapak dan Ibu, kalaulah manusia di atas dunia ini bertemu karena Allah, sampai di akhirat dipertemukan juga dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama je ibu dah apa-apa kini ko, kalau lay kemas saji ko lay sama-sama karena Allah, besok bertamunya Pak Ibu jawab di surga nanti bertamunya Pak. Tapi kalau ni apa ibu kemas saji ko, adalah lain-lain pengana ya tak karena Allah ada bu yo. Yo ndak bertamu kita di akhirat, ndak bertamu kita surga Bapak Ibu yang berbahagia. Nanti apa dia bu kalau oleh karena Allah? Basuh, cuma ndak bentuk kini le Pak. Ingat apa dia bu? Batu Ustaz.
Kalau apa esok bertamu di surga sama-sama beriman, apa ibu, kalau ibu gadis, apa bujang. Ayo bu ya. Gagah-gagah, rencak-rencak, ndak mesti kini dah pak. Kini yang ke diaruk ko. Rasa garu kurang ya bu ya. Gigi lah kurang. Rambut lah putih. Kulit lah kandua. Kaki lah sakit. Tapi kalau bertamu dalam surga so pak, apa kau umur 7 balik. Ibu umur 7 balik buluh. Ibu ya. Balik muda bu. Lai. Ajang kini minta balik muda pak. Nantilah. Kalau pak balik muda agak sehari kuah. Akan mengapa di dunia aku. Ibu ya. Bapak dan ibu yang berbahagia. Dipertemukan oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surga Allah itu suci dan bersih. Pertemuan selama hidup di atas dunia suci dan bersih. Begitu juga Bapak dan Ibu yang berbahagia. Pertemuan suami dan istri yang karena Allah. Kalau suami dan istri berumah tangga, hidup berkeluarga, didasari pertemuan karena Allah, hidup karena Allah Subhanahu wa taala, sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan juga dia suami istri dalam surga Allah Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tapi kalau tidak bersobok-sobok dah bu di dunia saja sobok ya Pak, di akhirat tak sobok-sobok oleh Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya jamaah rahmatullah, kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah menjalani hidup berumah tangga, perkuat terus ya. Persaudaraan, persahabatan, hidup berkeluarga itu lillah, karena Allah. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi dalam istilahnya bu, apalagi kalau awak lah gaik-gaik ko, ya babimbiang-bimbiang sampai ke surga ya bu ya. Sama-sama taat, sama-sama tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tapi apa yang terjadi jemaah rahimakumullah, banyak juga di rumah tangga itu orang ndak sayang sejalan, ndak sayo sakato, banyak yang ndak karena Allah Subhanahu wa taala. Suami taat, istri tidak taat. Istri taat, suami adona ndak taat. Ibu ya, keluarga taat. Aku anak-anak banyak lo ndak taat. Baka batamu nanti dalam surga Bapak dan Ibu yang berbahagia tidak seiman dan tidak sekeyakinan secara benar. Tidak kerana Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Jadi apabila hidup berumah tangga didasari kerana Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga itu aman Bapak dan Ibu. Aman seaman-amannya sampai ke mabuk, ke tempat yang paling aman, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keniko nan diarukkan Bapak dan Ibu. Kalau lamode itu sebenarnya Bapak dan Ibu hidup berumah tangga, balailah sampai ke pulau Pak, berjalanlah sampai ke Batih, dan di muka suit sampai dan diamal pecah. Senang hati suami istri, senang anak menantu cucu keluarga, batamuju di dalam jannatun naim. Itu yang penting Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi tidak di dunia saja dah Pak. Kok kalau di dunia ya lewat bertamu-tamu bersuhu-suhu, tapi di hati itu tidak kerana Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu yang berbahagia, banyak juga terjadi dalam kehidupan itu awak banyak yang tidak sesuai, banyak yang tidak teratur, banyak yang tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Ini yang dikatakan oleh Rasul bahwa orang yang bertemu di majelis mana saja, dasarilah karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan kuat, dia akan bertahan terus. Karena pertemuan itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min kal jasadil wahid. Akidah Nabi Bapak dan Ibu, orang beriman itu persaudaraannya, persahabatannya, pertemuannya kal jasadil wahid,
seperti satu tubuh. Mana satu tubuh ku, Bu? Tubuh awak ku dari hati sampai ke bawah. Tolong menolong, ya Bu. Dari rambut awak sampai kaki kita, ibu bapak, anggota tubuh awak nampal yang penolong, Pak. Pak, Bu? Nampal yang penolong mana? Apa, Bu? Bu? Tangan. Ya, Bu. Tangan. Ujilah deh, Pak. Seperti itulah kata Nabi, orang yang beriman. Tanganku, Pak, panolong mana? Sakit anggota tubuh aku, siapa yang paling sibuk, Bapak dan Ibu? Siapa yang paling sibuk? Tangan. Gata kepala. Siapa yang menggawi? Lai kaki. Lai pernah kaki menggawi? Tangan juga. Gata punggung? Tangan juga nanti bo. Sakit parui? Tangan juga. Aja persoalan di badan kau, Pak. Tangan kau diurus segala-gala juga. Alangkah setianya ibu bapak tangan bapak. Ndak ada siang, ndak ada malam dia bapak dia, Bu. Kok sempatlah tanganku bertahan ya, Bu ya. Ada Bu kok mau kasih bertahan kok. Biarlah sakali kini dia ndak satu-satu lelai kecil tangan bakir ya, Bu. Uruslah awak sensudang lagi kecil tangan ndak. Babak. Payah awak dia. Sakit kaki, sakit punggung, sakit paru, gata kepala. Tangannya ni yang ndak ditolong-tolong gitu. Sansaro gitu, Bu. Sansaro. Kecil Nabi bapak dia. Kunu kal yadain wala takunu kal uzunain, kata Nabi. Jadilah kamu hidup bersaudara, bersahabat, berteman seperti dua tangan. Tolong menolong, bantu membantu. Aku bapak dan ibu yang berbahagia, yang bertemu karena Allah. Ndak ada tapaso, ndak ada tapaso ada, Bu. Bayangkan bapak dan ibu, hebatnya persoalan tangan ini. Tanpa diundang, langsung Pak. Satu gata kepala tu, lai tanganku tungguan agak 2 hari loh, Bu. Lendak langsung digawinya langsung. Kalau dia awak, Bu, sakit kawan bertungguan berhari, Pak. Ustaz, kau peraturan di kantua gua. Kawan sakit peraturan ku bapak. Tungguan 3 hari dulu baru caliak. Siapa peraturan itu? Tidak ada peraturan seperti itu, Pak. Dalam sunnah tidak ada. Kapan dia dapat musibah, kapan dia sakit, langsung lihat. Mau dia tangan ku, langsung gawi sekali. Kalau tungguan 3 hari di tanganku bakir keruanya, Bu. Kata bana kepala ku, aku tangan tungguan 3 hari dulu baru dengken. Kaki sebana sakit, Pak. Aku tangan 3 hari lah yo. Sabar ya 3 hari. Luko apa? Luko tangan ku si ku. Aku tangan si ku. Sabar. Ambo 3 hari lah kamu urus ya. Sabar dulu. Ba kita, Bu. Lah habis darahku seluruhnya mati gitu lah. Ini rahasianya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Ukhuwah, persaudaraan itu langsung, tidak ada menunggu-nunggu Bapak dan Ibu. Kadang nampal yang parahnya, Pak. Kakek keluarga dicoba lama ditutup. Kau orang gak kan zolim itu. Asaki orang gak 3 hari lah mak yo. Boleh awak tu, Bu. Kalah kita di tangan Bapak dan Ibu. Kalah.
Jijan ibu buik lo di arisan-arisan di tempat perkumpulan leh. Jangan di buik lo peraturan leh. 3 hari baru caliak yo. Bu, kironyo hari nang ketigonyo pai leh. Bakir bu. Pai nyo leh. Atau hari kedua nyo pai. Hari ketiga, kau apa mencaliak kan? Caliak leh. Lah keluar dari WA. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sakit bapak dan ibu, tak bisa kita menentukan. Sakit kawan, saudara, karib kerabat, akhirat Nabi. Dikala dia kena musibah, langsung kamu tolong. Langsung kamu lihat, hibur dia, datangi dia, bantu dia, lihat dia, lindungi dia, kasih dia obat, kasih makan, kasih minum, apa yang dia butuhkan. Tak perlu ditunggu-tunggu dah bu. Apalah keluarga kita yang terdekat. Makanya ibu bapak itu guna telefon. Enak. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Malay sihat mak. Kurang sihat. Kini kuat ke kampung dulu. Lay tahu apa ba'a nan dikecekkan tak sihat di orang gaya tu. Apa mungkin sedang barik mana sakit bu ya? Atau laringan ibu tak tahu kita bapak dan ibu yang berbahagia. Makanya kata Nabi, hidup bersaudara itu yang lebih baik adalah memang seperti tangan. Kunu kalyadain, hiduplah kamu seperti 2 tangan. Jangan hidup seperti 2 telinga. Kalau 2 telinga kau bu? Lain di siko, lain di siko. Di siko lain di dengahnya. Siko lain di dengah. Nah di siko tak bisa sampai kamar hidup pak. Nah di siko tak bisa sampai kamar hidup. Lainnya tolong menolong telinga bu. Siko taruhnya. Nah niko siko taruh. Tak pernah berjalan kemari. Kalau tangan, saling murui. Ibu. Sakit ko tolong lo ibu ya. Kaki tibo lo nyo. Kapalo kemari lo nyo. Pungguang ngari lo. Saja. Subhanallah bapak dan ibu yang berbahagia. Capeknya menolong bu. Capek bapak. Itu yang karena Allah. Ada awak bapak dan ibu yang berbahagia. Alun nado dan semperono ditulis. Awak kau kadang-kadang berfikir-fikir nak. Berfikir-fikir. Dicaliak. Bari caliak. Nyo kan punya jabatan, nyo atasan awak, nyo orang kaya, nyo orang sentiang, nyo orang hebat. Caliak. Nan sakit kau dah mensaik, nan susah, nan melarai. Bilo-bilo lah. Bilo-bilo lah. Tidak bernilai ibadah persaudaranya. Tidak ada pahala persahabatannya bapak dan ibu yang berbahagia. Dawak kau berpilih-pilih. Dawak kau bercaliak-caliak dulu. Tidak seperti itu jemaah rahmatullah. Yang karena Allah itu spontan. Ini bapak dan ibu yang berbahagia. Kemudian jemaah rahmatullah. Berpisah pun kata Nabi dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bapak dan ibu berpisah, bercerai di suatu tempat bapak dan ibu. Baik kita karena Allah, bukan karena pertengkaran, bukan karena sakit hati. Awak kadang-kadang tak tegur siapa kan masalah ibu. Karena Allah sakit hati. Ada banyak kawan nyolai. Tak, hatilah sakit nyo segala macam. Awaklah di niayonyo segala macam. Tak ada siapa-siapa lah tu. Bapak dan ibu yang berbahagia. Boleh kita berpisah, boleh, silakan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau karena Allah, suatu saat bertemu pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Persaudaraan, silaturahmi, tidak putus, tidak rusak. Tidak ada bapak ibu yang berbahagia. Sama je ibu dan bapak. Kau sebentar ke kau berpisah sebentar lagi. Baik ke rumah seorang. Karena siapa? Karena Allah. Beko, zuhur, bertemu lo balik. Seperti itu bapak ibu yang berbahagia. Berpisah pagi ini. Bukan karena yang lain-lain, tapi karena Allah.
Bertemu nanti zuhur bukan pula karena mengharap-harapkan yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah Bapak dan Ibu Nurul. Maka di pertemuan di majelis di masjid ini Bapak dan Ibu, kita sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada niat dalam hati karena dunia segala macam Bapak dan Ibu. Tidak. Karena dunia itu sifatnya sementara. Kalau karena sesuatu Bapak dan Ibu yang berbahagia, persaudaraan itu tidak bertahan lama. Jemaah rahimakumullah. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul. Kemudian jemaah rahimakumullah, orang yang dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala itu siapa Bapak dan Ibu yang berbahagia? Seseorang yang bangun dia tengah malam, dia beribadah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia berkhulwat, dia menyendiri, tersembunyi tempatnya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Di sana dia merenungkan diri, merenungkan dosa dan kesalahan, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meneteskan air mata taubatnya. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Duduk kita di atas sejadah di tengah malam selesai solat tahajud Bapak dan Ibu yang berbahagia, diiringi dengan zikir dan doa serta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjam-jam kita Bapak dan Ibu yang berbahagia di atas sejadah itu sampai meneteskan air mata taubat. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia memang agak sulit latihannya Pak. Kadanglah dicubu-cubu dak yuka luar ya matu. Padahal dosa kita banyak Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tapi jemaah rahmatullah, ketika awak berada di padang Arafah Bapak dan Ibu, begitu cepat air mata kita keluar. Ketika kita berada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi Bapak dan Ibu yang berbahagia, langsung air mata kita keluar Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kenapa seperti itu? Karena memang kita batin kita cepat tersentuh. Di sana Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terjauh daripada dosa dan kesalahan. Kalau di Siko Bapak dan Ibu yang berbahagia, tadi kita beribadah salat subuh berjemaah, ikuti dengan pengajian, dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir. Cuma jamaah rahimakumullah, lah tiba di rumah beko dicalik TV berdosa lunci matu tu balik. Nauzubillah min zalik. Di kita ko Bapak di belah bagai limang dosa bakal panjang saja. Amakonyo Bapak Ibu kadang sulit dawa keluar yang matu tobat ku Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi jemaah rahimakumullah, itu mesti kita latih Ibu. Dilatih bagaimana supaya air mata taubat itu keluar. Sampai itu puncaknya Bapak dan Ibu merenung gitu. Ingat apa dosa kita kepada Allah. Apa dosa dan kesalahan kita sesama umat manusia Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya jemaah rahimakumullah, ini ibadah yang istimewa. Jadi kecil Nabi Ibu, kalau ada seseorang namun itu bertaubat, dia minta ampun dia kepada Allah, menyesali dosa dan kesalahan sampai titik ayat bertobat kecil Nabi langsung dilindungi di Allah Subhanahu wa taala itu. Abako Bu, cuba-cubalah. Ibu ya, belajar taubat yang sebenar taubat Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu tetes air mata taubat itu dapat meredam api neraka jahanam. Itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Cuma mengaluan dan setitik kau gak barik lo kadang-kadang. Yo Pak ya. Kadang awak menangi kau ndak ditampeknya. Ba kau menangi Pak, ndak manang petang tu. Ba kau menangi Pak, itulah rugi menggalih itu menangi segala macam-macam. Ba menangi Ibu, anak di rantau ndak pulang-pulang ndak. Yo ba anyo ka pulang corona segala macam Ibu ya. Nyo sakit kurang siap piti ndak lu ada akan pulang akan menangi Ibu tu. Menangislah di tempatnya, menangisi dosa dan kesalahan. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, kadang waktu menangi yang tidak ditampik, terharu karena macam-macam Bapak Ibu yang berbahagia. Dapat jabatan menangis, maka assalamualaikum kau tidak dapat jabatan, kau lah dapat jabatan ke menangis terharu macam-macam, itu tidak ditampik. Bapak Ibu yang berbahagia, menangisi dosa dan kesalahan.
bangunlah di tengah malam Bapak dan Ibu. Sendirian tu Bu ya. Duduk awak di atas sejadah, luruskan hati, bertobat kepada Allah Bapak dan Ibu yang berbahagia. Sulit Bu. Sulit tu mah. Tak sembarang-sembarang orang Bapak dan Ibu. Di masjid kok bisa Ibu lakukan? Bisa. Bisa Bu ya. Siang, malam, pagi, sore bisa Bapak dan Ibu. Merenung saja awak kok di kantor di masjid Ibu Bapak. Ya tak? Bisa mengeluarkan air mata tobat Bapak Ibu. Bisa. Asalkan dari hati kita ingin berubah dan ingin hidup itu lebih baik dan ingin hidup itu suci dan bersih dari kesalahan. Bisa Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, kata Rasulullah SAW, orang yang dapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah seseorang yang diajak melakukan dosa. Kalau dalam hadis itu dikatakan oleh Nabi Bapak dan Ibu, seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan melakukan maksiat, melakukan zina. Apa kata laki-laki itu? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, hari ini rasa takut kepada Allah itulah yang kurang di tengah-tengah masyarakat. Banyak terjadi di mana saja, pergaulan bebas, perzinahan, perselingkuhan, itu yang dosa yang paling banyak sekarang Bapak dan Ibu. Nauzubillah min zalik. Di dunia aku Bapak dan Ibu, labari di dosa manusia aku sebenarnya. Ya Pak ya, wajar saja dioya ada Allah sesekali. Kenapa? Karena manusia di atas dunia ini sudah larut dalam dosa dan maksiat. Bahkan kadang-kadang Bapak dan Ibu yang berbahagia, maksiat, dosa itu diamankan oleh manusia lain. Nauzubillah. Adalah tukang amankannya. Bahkan diizinkan macam-macam Bapak. Nauzubillah min zalik Bapak dan Ibu yang berbahagia. Betapa manusia ini dekat dengan azab ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Takut kita Bu, takut kita. Yang terakhir, kata Rasulullah SAW, seseorang yang tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Ya Bu ya, apa maksud Bapak dan Ibu yang berbahagia? Begitu dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia memberi, orang lain tidak tahu. Ketika dia bersedekah, orang lain tidak tahu. Hanya dirinya yang tahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan diajari hidup ini ketika memberi selalu dipuji orang, selalu disanjung-sanjung orang. Oh Bapak hebat, Bapak santiang, segala macam. Ini yang dibantu, ini yang ditolong. Kalau itu yang diharapkan, apa kata Nabi? Habaan mansurah. Apa yang kamu berikan itu hanya seperti abu yang berterbangan. Tidak ada pahala sama sekali Bapak dan Ibu yang berbahagia. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan ada faedahnya. Dan masukkanlah Bapak dan Ibu diri kita ke 7 golongan ini. Maka kita langsung dapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga kita selalu sehat walafiat. Iman kita kuat. Keluarga kita sehat. Dan masyarakat kita semakin hebat, taat dan tunduknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita selalu mendoakan orang-orang yang belum tersentuh hatinya ke masjid. Mudah-mudahan Allah akan masukkan hidayah ke dalam hati mereka. Semoga kita bertemu di dunia karena Allah, bertemu di surga nanti juga atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.